Salam Efrata Devotion. Terakhir ini ada pandangan yang mengatakan tentang jangan memberi persepuluhan lagi, karena tidak relevan di zaman perjanjian baru katanya, apalagi di zaman sekarang. Ada yang mengatakan begini, bahwa persepuluhan itu adalah bagian dari hukum Taurat, dan kita tidak lagi menjalankan hukum Taurat. Ya kan? Ada juga yang pergi tur ke Israel tuh, dan di sana ditanyakan bahwa orang-orang Yahudi tidak lagi memberikan persepuluhan yang biasanya diperuntukkan untuk orang-orang Lewi, ya kan? Nah, kalau zaman sekarang di Indonesia ada yang mengatakan jangan memberi persepuluhan lagi, karena persepuluhan itu diambil dan digunakan oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Persembahan kita yang sesungguhnya bukan persepuluhan katanya lagi, tetapi persembahan 100%. Ya elah, bingung dah kasih persembahan seperti itu. Ya kan? Nah, gereja Metodis secara khusus tetap memberikan persembahan persepuluhan. Karena pertama gini, persepuluhan adalah perintah Tuhan, ya kan? Bukan persoalan itu hukum Taurat, tetapi sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa, ya, sebenarnya perintah ini sudah ada. Misalnya nih, Abraham yang menerapkannya kepada Allah. Itu dikatakan dalam Kejadian 28 ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Allah menerima persembahan persepuluhan dari Abraham. Padahal tempat itu kan merupakan tugu loh gitu, bukan gedung gereja yang banyak membutuhkan biaya operasional. Kemudian kita tahu, ya kan, dilanjutkan pada zaman Musa yang menerima hukum-hukum Taurat dari Tuhan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Nah, di perjanjian baru sendiri Yesus saja pun tidak mengabaikan persepuluhan. Misalnya Matius 23 ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, ya kan? Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kata yang satu harus dilakukan berarti persepuluhan harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan, gitu ya. Yang kedua, gereja Metodis masih melakukan persembahan persepuluhan karena ini selain perintah Tuhan, ya, juga merupakan tradisi gereja-gereja yang berlangsung dari abad ke abad, yang tentunya dasar teologinya ada. Tidak serta-merta tiba-tiba ada pemikiran dan argumen baru saat ini terus mengatakan persepuluhan tidak berlaku lagi, gitu ya. Ketiga, keuangan persembahan gereja Metodis itu khususnya, ya, itu transparan loh, boleh dicek, boleh ditanyakan, boleh dibaca tuh laporan-laporan dalam konferensi-konferensi, banyak banget, gitu ya. Peruntukan persembahan persepuluhan jelas. Itu untuk apa? Untuk perbendaraan di rumah Tuhan. Apakah itu operasional pelayanan, nafkah hamba-hamba Tuhan, ya kan? Biaya pelayanan, program-program misalnya ibadah, sosial, misi dan lain-lain. Persembahan persepuluhan yang kita beri murni untuk perbendaraan rumah Tuhan, bukan dominan untuk saya, ya, dan pendeta-pendeta Metodis lainnya. Makanya pendeta Metodis itu kebanyakan sederhana-sederhana, ya. Jangan-jangan rumah pun belum punya gitu. Nah, yang keempat ini, mengapa masih memberi persembahan persepuluhan, ya? Karena ini ukuran yang jelas, ya, diberikan oleh Tuhan. Dan kita umat dapat mengaturnya gitu. Bagaimana kita mengatur persembahan kita yang dikatakan bahwa persembahan kita itu bukan 10% tapi 100% gitu. Jujur saja, kalau memang tidak berlaku lagi persepuluhan sekarang ini, berapa angka persentase yang engkau berikan kepada Tuhan dalam ibadah-ibadahmu? Berapa yang engkau berikan kepada orang-orang susah di sekitarmu? Saya bersyukur begini, ya, mengenal jemaat gereja Metodis yang mengatakan saya juga memberi kepada orang-orang susah, tapi saya memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Menarik, ya. Terus dia katakan, mengutip apa yang dikatakan oleh Yesus, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mantap kali, ya kan? Nah, yang kelima, gereja-gereja masih merupakan bait Allah sampai saat ini, yang di dalamnya peruntukan persepuluhan itu jelas. Oke, di Israel orang-orang Yahudi tidak lagi memberi persepuluhan, kata seorang pendeta yang pergi ke sana gitu, ya.
Tapi sewaktu saya ke Israel, saya juga sempat dapat informasi tentang ruang Maha Kudus yang ada di Yerusalem begitu. Yang bisa masuk ke sana adalah keturunan Harun yang real gitu. Masih adakah keturunan Harun seperti itu? Sepertinya sulit untuk menemukan keturunan Harun yang real. Keturunan Harun itu orang Lewi ya, yang notabene persembahan persepuluhan menjadi bagian mereka. Nah, kemungkinan besar wajar saja mereka tidak lagi menerapkan persepuluhan karena alasan demikian. Orang-orang Israel dari zaman perjanjian lama pun beberapa kali ditegur kok oleh Tuhan karena tidak memberikan persembahan persepuluhan ya. Jadi sahabat Ephrata Devotion, Roma 12 ayat 1 berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati kan. Kalau kita mau mempersembahkan tubuh berarti bicara 100% hidup kita. Tapi bicara memberikan persembahan materi, Tuhan berikan ukuran 1/10. Dengar baik. Kalau untuk persepuluhan saja kita tidak setia, bagaimana mau setia untuk 90% hidup kita? Saya mau ingatkan kembali janji Tuhan. Maliaki 3 ayat 10-11 katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Itu janji Tuhan. Tapi motivasi memberi persembahan adalah karena kita bersyukur dan mengasihi Tuhan. Persembahan itu bukan investasi seperti yang dipahami untuk mengejar keuntungan, tapi percaya kepada janji dan perkataan Tuhan. Allah berkenan bagi kita yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan terus mengasihi dan memberkati kami. Dan salah satu hukum perintah yang Tuhan berikan supaya kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan salah satunya persembahan persepuluhan. Oh Bapa, kami tahu perintah ini menguji setiap hati kami. Dan Tuhan juga mau mengatakan kepada kami untuk bagian ini, ujilah aku, kata Tuhan, ketika kami memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan, diberkatilah anak-anak Tuhan yang setia memberikan persembahan persepuluhan. Berkatilah para hamba-hamba Tuhan yang setia memberikan persembahan persepuluhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.